Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Ratri Oktaviani. Kali ini aku mau bikin roti yang lagi viral banget, yaitu roti jabrik. Isinya aku bikin ada dua versi, yang pertama coklat dan yang kedua ada flan keju yang lumer. Plus di atasnya ada topping keju yang melimpah. Terus rotinya juga super lembut banget. Kalian pengen tahu apa aja bahan dan gimana cara bikinnya? Ikuti terus videonya sampai akhir ya. Oke, langsung saja mari kita membuat. Pertama, aku akan tes dulu keaktifan dari raginya. Caranya, masukkan air yang hangat-hangat kuku, ukurannya 100 ml. Lalu kita masukkan 1 sendok teh gula. Di sini aku pakai gula halus. Kemudian kita bisa tambahkan lagi 1 sendok teh ragi. Aku pakai merek Fernipan. Kemudian ini kita aduk supaya tercampur rata dan kita diamkan kurang lebih 5-10 menit hingga dia mengembang. Proses selanjutnya kita akan membuat adonan rotinya. Pertama-tama siapkan wadah, lalu kita masukkan 250 gram tepung terigu. Kalau dengan takaran sendok ini tidak menggunung tinggi dan tidak datar tapi cembung. Lalu bahan selanjutnya yaitu ada gula halus, saya pakai 4 sendok makan. Kemudian kita masukkan 1 saset susu bubuk instan. Selanjutnya kita masukkan 1 butir telur. Selanjutnya yang kita masukkan yaitu larutan raginya. Ini tandanya kalau dia berbuih seperti ini, artinya itu raginya masih aktif ya, jadi bisa kita pakai. Nah ini larutan raginya kita aduk terlebih dahulu sebelum nanti kita tuang ke dalam mangkuk. Kemudian ini kita uleni hingga tercampur rata. Kita uleni setengah kalis. Pertama kita menggunakan spatula dulu, lalu kita lanjutkan menggunakan tangan. Pastikan dulu tangannya sudah bersih ya. Ini kita lanjut uleni pakai tangan. Untuk takaran airnya sih di sini saya tidak menambahkan lagi, cukup tadi saja yang 100 ml. Tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa ini kurang airnya, boleh ditambahkan kurang lebih 1 sendok makan air ya. Bahan selanjutnya yang akan kita masukkan yaitu 1 sendok makan margarin. Mereknya boleh apa aja. Lalu kita tambahkan lagi setengah sendok teh emulsifier. Di sini saya pakai SP. Kemudian ini kita adon lagi. Ini teknik mengadonnya, kita remas-remas seperti ini supaya margarin dan SP-nya bisa menyatu dengan adonan yang sebelumnya kita uleni. Ini tekstur adonannya memang lengket seperti ini. Tapi tenang aja, nanti setelah tahap proofing dia jadi tidak lengket lagi. Nah, jika sudah selesai diuleni, kurang lebih hasilnya seperti ini nanti kita akan diamkan dulu kurang lebih sekitar 1 jam hingga adonannya mengembang 2 kali lipat. Ini adonannya kita tutup menggunakan kain bersih ya. Nah ini adonannya sudah saya diamkan kurang lebih sekitar 1 jam. Dia sudah mengembang ya 2 kali lipat, lebih besar daripada yang sebelumnya. Kemudian adonan ini kita tinju dan sedikit kita uleni supaya udara di dalam adonannya itu bisa keluar. Nah ini bisa teman-teman lihat kan adonannya ini sudah tidak lengket lagi, tidak seperti yang sebelumnya. Nah selanjutnya ini adonannya akan kita bagi-bagi kecil-kecil, kita potong seperti ini. Berat ukurannya ini sesuai dengan selera ya. Kalau di sini saya hanya mengira-ngira saja. Nah ini adonannya sudah selesai dibagi-bagi, kurang lebih hasilnya ada 14 potong.
Pada tahapan ini, adonannya akan saya bentuk seperti bulatan dengan cara dicubit-cubit ke bagian tengah seperti ini, dan kemudian adonan yang sudah saya cubit ini saya rounding di bagian bawah supaya nanti permukaannya bisa lebih mulus dan lebih halus. Lakukan hal yang sama sampai semua adonannya habis. Jika sudah selesai, ini adonannya kita akan istirahatkan sekitar 5-10 menit. Nah, sembari menunggu adonan istirahat, kita akan membuat adonan flan kejunya. Langkah pertama, kita masukkan 110 ml susu cair, 1 sendok teh gula halus, kemudian ada keju yang sudah saya parut, beratnya sekitar 50-60 gram. Yang terakhir, kita masukkan 1 sendok makan tepung maizena ke dalam adonan. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata sebelum nantinya akan kita masak. Kita masak dengan menggunakan api yang sedang. Ini kita aduk terus sampai adonannya mulai mengental dan sampai meletup-letup seperti ini. Ini sebentar lagi akan kita matikan. Terus diaduk ya, supaya nanti bagian bawahnya tidak gosong. Jika sudah selesai, bisa kita matikan kompornya. Setelah sudah diistirahatkan sekitar 5-10 menit, adonannya akan mengembang seperti itu. Dan tahap selanjutnya, kita akan memberi filling kepada adonannya. Kita ambil satu dulu adonannya. Nah, ini kemudian kita akan pipihkan bagian pinggirnya. Jadi bagian pinggirnya kita akan tekan-tekan seperti ini dan membiarkan bagian tengahnya tetap tinggi. Jadi tetap tebal gitu bagian tengahnya supaya nanti adonannya tidak akan bocor ketika digoreng. Kita pipihkan seperti ini. Jika dirasa sudah cukup pipih bagian pinggirnya, lalu kita akan memberikan isian flan keju di bagian tengahnya. Ini takarannya sesuai dengan selera, asal tidak kebanyakan saja biar tidak luber. Kita cubit dan kita arahkan adonan pinggir-pinggirnya ke bagian tengah. Lalu kita tutup seperti ini caranya, dan kemudian kita rounding lagi pelan-pelan supaya tidak bocor. Pastikan saja supaya adonannya rapat. Lakukan hal yang sama sampai semua adonannya habis ya. Dengan cara yang sama, di sini saya akan memberikan isiannya meses, bisa juga diganti dengan berbagai macam isian lainnya seperti selai atau selera. Jika adonannya sudah selesai diberi isian, kemudian ini kita tutup kembali dan kita istirahatkan kurang lebih 5 menit sebelum akhirnya kita akan goreng. Nah, selanjutnya kita panaskan minyak, lalu kita masukkan adonan, tapi jangan terlalu mepet ya, karena ini adonannya akan mengembang lagi. Saat menggoreng roti dengan jenis yang seperti ini, itu tidak perlu dibolak-balik, hanya cukup sekali balik saja, supaya adonannya tidak menyerap minyak terlalu banyak.
Nah, ini ketika saya balik adonannya, ternyata bagian bawahnya ini kurang mulus. Mungkin penyebabnya ketika rounding itu saya kurang lama, jadinya bagian bawahnya tidak mulus. Jadi nanti teman-teman bagian roundingnya usahakan lama ya, supaya bagian bawahnya ini benar-benar mulus dan terlihat lebih rapi. Nah, ini di bagian tengahnya muncul namanya white ring. Jadi kalau ada white ringnya ini berarti adonannya benar-benar sudah mengembang dengan sempurna. Goreng semua adonan hingga habis dan kemudian kita tiriskan. Nah, ini adalah beberapa roti yang sudah saya goreng. Kemudian di bagian atasnya saya olesi dengan sisa flak keju. Kalau misalnya teman-teman flak kejunya tidak sisa, tidak masalah, bisa diganti dengan olesan margarin atau dengan olesan buttercream. Kita olesi hingga selesai semuanya. Nah, langkah selanjutnya, ini kita akan memarutkan keju di bagian atasnya sebagai topping dengan bentuk memanjang seperti ini ya, hingga semua bagian atasnya terlumuri. Lakukan semuanya hingga habis. Tara, dan ini adalah hasilnya, super cantik ya. Kejunya banyak sekali di atasnya, plus sesuai dengan namanya, ini benar-benar roti yang jabrik. Jadi jabrik itu karena bentuk dari serutan kejunya memanjang. Kita ambil satu untuk kita lihat bagian tengahnya ya. Nah, seperti ini nih kalau dilihat dari dekat, kejunya lumer ya, banyak. Kemudian di sini saya akan membelahnya menggunakan bantuan pisau supaya kita lihat dengan jelas bagian tengahnya seperti apa. Nah, ternyata ini adalah isi yang mesisnya. Bisa kita lihat ya, di sini saya akan ambil. Nah, ini dia, kelihatan ya. Mesisnya banyak, jadi coklatnya itu mungkin karena panas jadi terlihat lumer. Saya akan icipi ya, bismillah. Enak sekali rasanya. Super recommended. Nah, kalau yang ini kita ambil lagi, mudah-mudahan isinya keju. Kita potong dengan bantuan pisau supaya kita lebih jelas lihat dalamnya. Nah, ini dia, ini adalah isian dari flak keju yang tadi kita bikin. Coba kita lihat dari dekat ya. Nah, seperti ini isinya. Flak kejunya banyak, tuh, lumer kan? Nah, ini saya icipi. Rasanya enak, sama seperti rasa coklat, cuman yang ini lebih terasa gurih keju. Oke, sekian dulu video yang bisa saya share kali ini. Semoga bisa benar-benar bermanfaat. Dan jangan lupa untuk terus dukung saya dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.